Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Amin Rais, Ketua Majelis Syuro, ada Pak Kaban, Ustadz Sambo, dan segenap jajaran pengurus Majelis Syuro dan Majelis Tinggi yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa takzim dan rasa hormat. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat-sahabat pengurus DPP, DPW, DPD hingga DPC, bahkan hingga DPRT Partai Umat seluruh Indonesia. Juga yang saya hormati sahabat pengurus dari Ortom kita, ada 3 sekarang, alhamdulillah. Yang pertama Permata Umat, kemudian ada Garda Umat, dan juga ada Nakes Umat. Insya Allah kita tunggu kelahiran Ortom-Ortom kita yang baru. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat atas milad kita Partai Umat yang kedua. Alhamdulillah, tidak terasa kita memasuki tahun kedua sesuai tanggal deklarasi kita pertama 17 Ramadan, dan itu insya Allah bertepatan dengan nanti malam masuk 17 Ramadan. Ya, atau hari ini ya? Hari ini, mohon maaf. Ya, ini mohon maaf, ini kebanyakan di jalan, kebanyakan tarling, safari Ramadan, jadi lupa hari, lupa. Sahabat-sahabat semua, memaknai milad kita yang kedua ini, pertama saya mengajak kita semua untuk memaknai dengan rasa syukur. Jadi belajar dari Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa alaihissalam sampai ke satu sumber mata air di Madian sana, daerah gurun pasir, dalam pelariannya itu seketika setelah menolong 2 orang perempuan, Nabi Musa alaihissalam kemudian memanjatkan doa yang sangat legendaris hingga diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 24. Jadi doa itu adalah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kalau di Google itu doa ini doa minta jodoh, doa cari pekerjaan. Sesungguhnya maknanya jauh lebih dalam dari itu. Di doa ini kita lihat bagaimana Nabi Musa mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang telah, ini kuncinya, karena dia past tense, ya, karena dia telah terjadi, yang telah engkau turunkan atau berikan kepadaku. Di sini saya ingin mengajak kita semua untuk memaknai apa yang telah Allah berikan untuk kita syukuri. Pertama, kita mendapat SK Kumham itu dalam hitungan matematika, kalau manusia itu hampir tidak mungkin waktu yang pendek di tengah-tengah awal pandemi semua ditutup. Alhamdulillah perjuangan kita bersama 2,5 bulan kemudian kita mendapat SK Kumham tersebut. Kemudian kita juga memasuki ketika mendaftar peserta pemilu, kita usahakan, nanti kita lihat videonya itu, bagaimana kita berjibaku, kita kerahkan semua yang kita punya, siang malam, efektifnya 3 bulan, tapi kalau runtut perjuangannya 6 bulan lebih, sehingga kemudian kita mendapat atau lolos menjadi peserta pemilu, walaupun sempat ya di tengah-tengah itu kita sempat di single out atau dijegal. Seperti perjalanan Nabi Musa itu, yang dikejar-kejar tentara Mesir itu, yang akan dibunuh, kemudian sampailah di air mata di Madian sana dengan rasa syukur, ya Allah terima kasih atas yang saya bisa berteduh, saya bisa minum, saya kehilangan semuanya barusan ini, tidak punya istri, tidak punya, semuanya hilang, kemudian mendapat
pertolongan tadi, ya, bisa minum, ada tempat berteduh, itu kita syukuri. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kita syukuri apa yang telah diberikan dulu, bahwa kita sekarang masuk fase tahun kedua sampai titik ini dengan kondisi selamat, insya Allah sehat walafiat semuanya. Kedua, juga masih dalam konteks rasa syukur, ya, bahwa kita jangan sampai mengeluh, ya. Ini masih cerita Nabi Musa. Kalau tadi pelariannya secara individu, ada pelarian kedua Nabi Musa dari Mesir itu, ya, itu secara kolektif satu bangsa Bani Israel. Yang kemudian Bani Israel waktu itu banyak sekali mengeluh, kurang ini, kurang itu, tidak ada air dan segala macam. Ya, kemudian Nabi Musa mengatakan, yang sering kita dengar adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi saya mengajak kita semua, sahabat-sahabat semua, untuk pertama mensyukuri yang sudah diberikan Allah. Jangan kemudian fokus dengan yang tidak ada. Saya tidak punya ini, kita tidak punya ini, kita mau mencaleg, kita tidak punya ini, tidak punya itu, kita kurang ini, kurang itu. Syukuri, kita baru saja ini di single out, kita sampai pada mata air ini, mari kita syukuri dulu. Apapun yang belum ada sekarang kita proyeksikan ke depan, tapi jangan lupa syukur, supaya nanti kemudian nikmat Allah, pertolongan Allah datang, dan kemudian bahkan juga ditambah, insya Allah. Jadi sedikit cerita tadi Nabi Musa setelah doa tersebut, singkat cerita mendapat pekerjaan, mendapat istri, ya makanya doanya itu seperti itu ya di Google tadi ya. Ya tapi itu karena apa? Karena pasrahan beliau dan rasa syukur beliau. Ya. Kemudian juga tadi supaya nikmatnya ditambah. Yang ketiga, saya mengajak kita semua untuk memaknai milad kita ini dengan melanjutkan perjuangan kita. Kita sadari sahabat-sahabat semua, perjuangan kita tidak lebih mudah dari 2 tahun sebelumnya ini. Tadi kita kumham, kemudian mendaftar pemilu, kita sudah jatuh bangun. Insya Allah perjuangan ke depan itu kita menatap pemilu 2024 yang tidak lebih mudah, bahkan mungkin beberapa aspek itu lebih sulit. Karena apa yang kita hadapi? Yang kita hadapi itu berbagai macam badai. Badai Islamofobia, badai oligarki, badai money politics, badai black campaign, badai yang penjagalan partai umat yang sudah kita alami kemarin. Tapi kemudian kita katakan dengan lantang, kita katakan dengan berani, karena kita adalah manusia tauhid. Kita katakan, ya silahkan manusia ciptakan badai-badai untuk menghalangi kami, tapi badai dari Allah akan menyapu bersih badai-badai makarmu itu dan melapangkan jalan kami menuju kemenangan 2024, insya Allah. Jadi kader partai umat, baik yang di sini juga yang ada di seluruh Indonesia sana, saya ingin tanya, kader partai umat, siap kita menyambut badai-badai di depan kita? Siap kita menyambut badai-badai perjuangan di depan kita? Takbir, takbir, takbir. Kita adalah manusia tauhid, kita adalah khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Itulah dignity kita, harkat martabat kita, derajat kita di hadapan makhluk Allah yang lain. Kita mengemban tugas yang mulia di muka bumi ini untuk saling melengkapi, untuk membangun kemaslahatan umat. Kalau mereka punya badai Islamofobia, kita punya politik identitas. Kalau mereka punya badai oligarki, kita punya Ali Imran 104 dan An-Nahl 90, seruan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan juga al-amru bil adli wa nahyu anidz zulmi, tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Mereka punya money politics, kita punya wani politics. Apa itu wani? Bahasa Jawa itu. Mereka punya money politics, kita wani. Kita punya politik yang berani, dalam arti berani memberikan gagasan, berani mengusung persatuan, politik yang adiluhung, yang high politics, yang beradab, yang menjunjung ukhuwah. Itulah kita insya Allah. Mereka punya badai namanya black campaign, kita punya honest campaign.
Kampanye hitam punya kampanye yang jujur. Mereka punya badai penjegalan partai umat. Insya Allah juga kita punya sliding ala partai umat yang tidak kalah dengan slidingnya Cristiano Ronaldo. Sahabat-sahabat semua, terakhir, mari kita berhati-hati. Kenapa? Jangan sampai justru badai itu muncul dari dalam. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Kita diingatkan Allah setelah perintah wal takum minkum ummah tadi. Setelah perintah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, kita diingatkan untuk hati-hati, jangan berselisih, jangan bercerai-berai. Setelah datang al-bayyinat tadi, keteranganku yang jelas, compelling proof. Ini saya tafsirkan pertolongan Allah yang sudah kita dapatkan tadi, baik di pendaftaran Kumham juga pendaftaran KPU. Jadi sahabat-sahabat semua, supaya kita tidak bercerai-berai, saya juga mengutip kata Pak Muhammad Nasir, itu tujuan kita harus satu. Tujuan kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, sempat nanti kita harus menempuh jalur yang lain, sempat harus kita berbelok sedikit, tapi tujuan kita akan sama. Toh kita nanti akan bersuan dan kita akan bersatu jua. Tapi kalau tujuan kita sudah menyebar karena hal-hal yang sifatnya materialistis, sifatnya jabatan, posisi, terkenal dan segala macam, kita akan terpisah, kita akan bercerai-berai, kita akan bersebaran. Nah, saya ingin menutup dengan 2 ayat. Yang pertama adalah janji Allah di An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Janji Allah kepada para manusia tauhid. Ya. Manusia tauhid ini kalau di Al-Baqarah 256, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Yang berpegang teguh, yang sudah mengingkari dengan kata la. Kita mengingkari berbagai macam bentuk tauhid tersebut. Kita seperti berpegang pada tali yang sangat kuat, la infisom, yang tidak ada kerapuhan, tidak ada akan terputus. Nah, di sini janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa insya Allah kelompok tersebut dan insya Allah kita, dan mari kita pantaskan diri kita bahwa Allah akan mengkaruniakan kemenangan otoritas pada kita sebagaimana kelompok terdahulu, insya Allah. Kemudian sahabat-sahabat semua, memaknai badai-badai ataupun tantangan-tantangan, challenge yang akan kita hadapi ke depan, jalanan-jalan terjal ke depan ini, ingat surat Al-Baqarah ayat 214, sering dibacakan juga terutama oleh Bapak. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan, badai-badai tersebut, ya, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah tersebut. Kemudian ala inna nasrallahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Demikian sahabat-sahabatku, insyaallah semuanya kita doakan dalam keadaan sehat selalu, dan mari kita tata dan kita rapatkan barisan untuk perjuangan memenangkan pemilu 2024 insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.